Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jia semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi pada sesi Health Talk pada pekan hari ini. Bersama saya Dr. Arina, selama 1 jam ke depan kita akan membahas bersama narasumber kita yang luar biasa yang tentunya telah hadir bersama kami, Dr. Lucy Endang Savitri, spesialis anak, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Jia Solo. Selamat siang dokter. Cerah ceria ya dok ya, menyambut Sabtu Minggu tuh weekend nggak sih dok buat dokter anak? Iya, weekend harus selalu. Tetap bekerja ya dok ya? Tidak ada kata libur pokoknya ya. Iya, nah, harus selalu weekend ya. Harus selalu weekend ya, harus vibes-nya tetap weekend walaupun tetap bekerja gitu ya dok ya. Oke, nah ngomong-ngomong soal bekerja itu dok, kita mau membahas soal tips-tipsnya tentang ibu bekerja, gimana sih dok caranya bisa tetap lulus ASI eksklusif, tentunya tanpa drama. Nah, mungkin di sini sudah pada join mami-mami, mungkin dedinya juga disuruh maminya nonton, mungkin siternya, mungkin yang ngomong nenek kakeknya ya dok ya, karena butuh support semuanya. Nggak cuma mamahnya aja yang menyusui, supaya tanpa drama itu ya dok ya. Nah nanti untuk sahabat Jia Solo semuanya silahkan tanya di kolom komentar, karena 4 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher Rp100.000 untuk di Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit Jia Solo di lantai 2 untuk makan-makan sehat nih ya dok ya. Siapa tahu belum pernah ada yang cobain. Lumayan 100.000 dapat berapa menu itu nanti ya? Dapat makan siang berdua mungkin ya. Oh iya, lumayan lah ya dok ya. Ngobrol-ngobrol santai, dapat ilmu, dapat makan pula ya kan. Yuk langsung aja ya dok ya. Dari dokter Lucy sendiri, arti dari ASI eksklusif itu seperti apa dok? Baik ya, mungkin sahabat-sahabat JIH yang punya putra putri yang sedang menyusui, ya menyusu maksudnya, sedang menyusu, sudah hafal itu ASI eksklusif. ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI secara murni, artinya hanya ASI saja selama periode 6 bulan. 6 bulan ya. ASI toktil ya dok ya. Tidak ada ditambah kecuali misalnya ada obat, vaksin, itu tidak membatalkan hukum eksklusifnya. Gitu ya. Jadi masih boleh. Kadang ada beberapa mami yang ragu-ragu memberikan obat dan sebagainya itu nanti nggak jadi eksklusifitasnya jadi berkurang nih, gitu. Enggak, insya Allah enggak. Jadi itu nanti yang saat ini disarankan oleh WHO juga selama 6 bulan. Ya. Oke, kenapa dok ASI eksklusif ini yang dinamakan pemberian ASI aja nih dok, dalam artian asupannya itu diutamakan ASI selama 6 bulan pertama itu, emang pengaruhnya di kehidupan selanjutnya itu apa sih dok? Bedanya sama yang tidak mendapatkan ASI eksklusif gitu? Kalau kita tahu ASI itu memiliki semua bahan yang diperlukan pada bayi sesuai dengan umurnya, ya sesuai umurnya. Dalam arti kalau misalnya bayi ini berumur 5 hari, berumur 10 hari, berumur 1 bulan, dia akan mendapatkan formulasi makanan ya, kalori, mikronutrien, makronutrien secara lengkap dan tepat itu dari ASI ibunya. Masya Allah. Dari ASI ibunya. Tiap timingnya tuh udah menyesuaikan sendiri ya dok ya ASI itu ya. Kenapa saya bilang tiap ASI ibu bayi tersebut? Karena setiap bayi akan dilahirkan pada minggu yang tidak sama semua. Kadang ada yang 37 tambah 5, kadang-kadang ada yang 38, 39 minggu. Itu akan memerlukan, apalagi kalau yang 36 minggu, 34 minggu, nanti akan memerlukan kalori yang
menyatakan bahwa belum ada yang bisa menyamai ASI. Nah, luar biasa sekali. Iya. Berarti topik ini pas banget ya dok ya. Ini kan Iya. pekan ASI sedunia. Iya, Masya Allah. Nah, iya. ini pas mungkin semakin menggetarkan jiwa mama-mama untuk Iya, lebih berjuang. kompak ya dok. Nah, Nah, berjuang. Jadi keras berjuang. kepala untuk ngasih gitu ya. Pokoknya ngasih 6 bulan Iya. gitu ya dok ya. Bagaimana caranya memberikan oke. yang baik, Betul. ya, yang baik untuk semuanya. Oke, nah medianya kan macam-macam ya dok. Sekarang kalau kita coba ngomongin soal ASI eksklusif pembeliannya pada ibu yang pekerja ya dok ya kan, tentunya akan memiliki tantangan yang lebih ya dok dibanding misalnya bisa direct breastfeeding atau menyusui langsung yang misalkan ibunya di rumah gitu. Nah, tips-tips apa sih dok atau mungkin tantangan terbesarnya tuh bagi ibu pekerja tuh apa dok dalam mengasihi untuk memberikan ASI eksklusif? Oke. Ya, kalau kita menyebutkan tantangan nanti kira saya takut ibu-ibu jadi takut. Oke. Ini harus tantangan. Jangan ya dok, jangan. mungkin riak-riak kecil gitu ya dok ya. Semangatnya bagaimana? Oh iya, siap. Begitu. Jadi bagaimana caranya saya bisa memberikan ASI secara eksklusif walaupun saya bekerja itu. Tapi jangan pernah berpikir nanti kalau saya bekerja nanti bakalan begini ya kalau begini. Nah, jangan ambil sisi negatifnya. Mindsetnya yang positif Tapi, aja dok ya. bagaimana caranya bisa? Nah, jadi nomor satu, kalau saya bisa hadiahnya banyak. Ya, hadiahnya Apa aja sih, banyak. Dok? Nah, Hadiahnya, Dok? saya akan punya bayi yang tidak rewel. Oh, itu Dalam juga, Dok. arti Oke. nggak gampang sakit, gampang perawatannya, ya, anak yang mandiri. Nah, sebagai ibu bekerja sebenarnya itu nanti akan kembali lagi kepada Kita. ibu sendiri. Bener. Sebenarnya tidak kita bekerja lagi enak-enak, Bu, ini bayinya sakit panas. Wah, itu udah pikirannya Nah, udah kemana-mana nih ya, kalau mau. jadi kalau kita tahu bayi kita sehat semuanya, kita kerja juga enak-enak saja. Jadi setuju, sebenarnya Dok. balik lagi ke kita lagi, ya. Kalau kita mau bilang servis, sebenarnya itu servis. Ya, ini saya ngasih begini karena nanti supaya saya gampang, gitu. Betul. Dan efeknya efek yang baik juga untuk bayi. Termasuk investasi jangka panjang ya dok ya. Iya, betul. Gak hanya properti, tapi Oke. termasuk masa depan Ya, anak ya dok karena ya. saya bekerja untuk bayi saya. Nah, itu. Bukan bayi saya harus tidak dapat ASI karena saya bekerja. Jangan dibalik. Oke. Ya, karena nanti kita sepertinya kita bekerja mencapai sesuatu, tetapi kita menghadapi anak-anak yang kurang baik keadaannya. Tentunya kesehatannya ya. Iya, dok ya. terutama kesehatan, bukan hanya kesehatannya, Dok, tapi kepandaiannya. Oh, termasuk ya. Kecerdasannya. Mau anak-anak yang pintar, Ya. kasih ASI eksklusif gitu ya dok Itu ya. pondasi kita. Iya, pondasi Ya, itu. pondasi kita. Kalau tadi mungkin artiannya tantangan itu Ya, dikesampingkan ya, dok ya. itu semangatnya dulu. Semangatnya dulu aja. Nah, untuk mendapatkan semangat yang seperti itu, mendapatkan tujuan seperti itu, pasti dong harus ada yang dikerjakan, ya. Kita mau pergi ke mall aja, tantangannya apa? Harus Macet bawa- dulu. Nah, harus ada kendaraannya ke sana, harus bayar parkir, Beli bayar, bensin, nah, ya. Kita harus begitu, harus sanggup apa. Nah, itu semuanya, apalagi untuk membuat hal-hal yang baik tadi. Nah, maka kita menyiapkan, oke, saya kondisikan saya memang bekerja. Kalau saya matur sama ibu-ibu, bukan bekerja sambil menyusui, tapi menyusui sambil bekerja. Oke, berarti Poinnya impactnya lebih ada di diutamakan. menyusui, karena menyusui itu cuma 6 bulan yang Sayang ya, eksklusif. Dok, ya. Kalau Bekerja berapa? dilewatkan ya. Bekerja berapa? Mungkin masih- puluhan tahun. nanti. Nah, ya, cuma 6 bulan kok eksklusifnya. Jadi berjuang untuk ASI 6 bulan sampai 2 tahun. Berjuang untuk bekerja masih panjang. Jadi sebenarnya lebih ringan ya sebenarnya Betul. untuk ASI ini. Jadi jangan dibawa berat dulu ya. Betul, Jangan dibawa berat. Di bawah fun supaya juga nggak tambah drama gitu Betul, ya. betul. Karena Oke. drama kebanyakan ya ibu-ibu yang menyampaikan curhatnya itu biasanya justru memang berasal dari
diri dan lingkungan sekitar. Oke. Sebenarnya bukan pada bayi. Psikologisnya sama Betul. support sistemnya ya dok ya, Iya, itu yang jadi itu harus utama. kuat. Oke, berarti Mm-mm. tips yang pertama kemauan diri, Dulu, semangatnya yang ya, utama. iya. Mikirnya itu ini investasi loh jangka Betul. depan supaya anak cepat perkembangan otaknya lebih Main oke. optimal. Nah, Nah, apalagi optimal, 1000 ya. kehidupan pertama ya dok ya, harus Betul, dimaksimalkan. Terus juga lebih sehat nantinya, Ya. kan bentuk ikhtiar ya dok ya. Ikhtiar kita Betul. bagaimana kita itu sebenarnya kalau kita bekerja itu sebenarnya kan kita mengambil sedikit Mm-mm. dari haknya anak Betul. untuk kita tungguin, untuk kita ya. Nah, kita ini kan juga sama-sama bekerja ya. Iya. Itu kita merasa oke, saya ambil sedikit ya nak, tapi saya tambahi effortnya begini. Nah itu untuk ibu-ibu yang bekerja itu juga membuat sedikit rasa bersalahnya meninggalkan bayi itu jadi berkurang ya, Dok, ya. ya. Kalau saya ada ASI di rumah, saya bepergian begini, ada ASI di rumah, oh ada kok bagian dari tubuh saya yang ada di sana, betul. menjaga bayi saya. Sebenarnya saya nggak meninggalkan bayi sesungguhnya kok. Nah itu juga menguatkan. Oke. Tips-tipsnya itu tadi ya dok ya. Oke. Kemudian kalau untuk mengatur dok waktu pumping yang disarankan dan supaya pas ngantor itu produksinya juga tetap oke, di rumah juga oke, itu seperti apa dok? Ya. Poin pertama yang membuat kelancaran produksi ASI adalah hisapan bayi. Sebenarnya itu ya dok ya. Poinnya itu dulu. Jadi bukan memerah yang seperti apa, pompa yang seperti apa, itu yang jadi utamanya itu sebenarnya bukan begitu. Jadi bagaimana caranya melestarikan DBF. DBF itu dulu. Ya, melestarikan DBF. Jadi waktu ibu ada di rumah sebelum ibu habis cuti, sebisa mungkin DBF. Kenapa? Supaya bayi apal betul bagaimana caranya bondingnya ya dok, menetek. Bonding. Iya, jadi bahasa pertama yang diterima bayi adalah menetek pada ibunya. Sampai dia fluent, dia lancar ya, kayak bahasa Indonesia. Kita ngajari anak kita bahasa Indonesia terus sampai dia bisa, baru kita ngajari misalnya bahasa Inggris atau bahasa. Nah, tapi kalau kita ajarkan dua-duanya bareng, biasanya ada masalah di dua-duanya. Oke. Ya, jadi nanti bahasanya jadi campur-campur. Nah, jadi bingput kalau bahasa kerennya ya dok ya, zaman sekarang ya dok ya. Bingung puting bisa. Bingung puting itu tidak harus nggak mau netek loh. Apalagi dok tanda-tandanya dok? Menetek tapi tidak efektif, itu juga bingung puting namanya. Nah, caranya untuk menghindari itu, satu, biar dia hafal dulu DBF ya, hafal dulu DBF. Kalau dia sudah hafal, baru kita mengajarkan dengan device yang lain untuk menyiapkan waktu kita pas udah ke kantoran ya dok ya. Jadi tetap memaksimalkan sebelum masuk dari cuti selesai. Begitupun mungkin pas udah pulang kantor kalau sudah bekerja, kalau ada ibunya dilarang ada ASI perah. Langsung aja gitu ya. Jadi jangan sampai ada ibunya kok bayinya dapat ASI perah. Nah ya, jadi pun nanti itu harus disampaikan juga kepada pengasuhnya. Pengasuhnya. Jadi nanti mungkin kita kerjasama kita dengan support system tadi, betul dokter. Nanti mungkin harus membangun kekompakan dulu. Pemahaman ya dok. Kalau perlu dibikin grup dok. Iya. Betul. Saya pertama awal masuk kerja setelah cuti itu juga sampai bikin grup sama pengasuh, sama suami, sama kakek nenek. Jadi udah nah. Jadi supaya paham semuanya. Sama sevisi misi. Betul. Yang penting, support system itu tadi juga mempengaruhi ya dok ya. Kalau untuk waktu yang ideal dok untuk pumping saat kita kerja ya dok ya, itu seperti apa sih dok? Kan kadang waduh ini mau ada meeting, mau ada itu, nggak sempet kayak gitu. Memerah untuk mendapatkan ASI perah itu memang idealnya adalah 2 jam. 2 jam idealnya.
Tapi pada beberapa ibu mungkin ada yang 1 jam sudah full Penuh ya ya, rasanya, ya. ada yang 2,5 jam baru berasa, bisa juga. Jadi antara 2 sampai 3 jam, tapi jangan lebih dari 3 jam. Oke, Oke. maksimal 3 jam. Dan jangan sampai payudara penuh terlalu lama. Karena kalau terlalu lama penuh, kita menunggu 2 jamnya, itu akan memberikan sinyal ke otak kita untuk menurunkan produksi. Oke. Ya, jadi misalnya saya 2 jamnya pas jam meeting, maka lakukan pemerahan sebelum meeting. Intinya Ya, jaraknya jangan terlalu jangan jauh. sampai terlalu untuk jauh. pemeran. Mempercepat boleh banget. Oke. Belum penuh itu nggak harus penuh. Jadi kita lakukan pemerahan sebelum meeting misalnya tadi, pas 2 jamnya kok pas mau mulai, maka sebelum meeting saya lakukan pemerahan ASI. Terus nanti setelah meeting kita lakukan lagi, misalnya kalau meetingnya 2 jam. Karena pada dasarnya ya yang kita hasilkan itu otak akan merespon sesuai yang Yang kita dibutuhkan keluarkan. ya. Iya. Ya, kalau nggak dikeluarkan lama-lama menurun Iya, produksinya. karena kalau tidak ibunya sakit kan. Kalau misalnya otak kita tidak memberikan respon seperti itu, sudah penuh, otak kita nyuruh terus, ayo terus, nanti akhirnya ibunya yang sakit. Maka itu pun nanti akan juga terjadi pada saat kita sudah menyapih. Kalau menyapih, dalam waktu menyapih kita tidak ada respon seperti itu, baik anaknya sudah nggak terlalu minum, tapi ibunya masih produksinya luar biasa, kan sudah tidak seimbang. Oke, luar biasa Dok ya. Nah, kalau misalkan Dok, kita kan kerja nih Dok, pasti dong ada stresor, kita pusing mikirin besok ada ya rapat, ada itu. Pasti salah satu hambatan terbesarnya adalah pas ASINya turun Dok. Apa sih Dok yang perlu dilakukan oleh si mama ini pas ASI itu lagi cenderung turun? Apakah perlu lebih sering dipompa saat bekerja atau seperti apa Dok? Oke. Pada umumnya ibu bekerja itu waktunya lebih sedikit dibandingkan di rumah ya. Jadi artinya misalnya umumnya 8 jam, jadi kita punya 16 jam di rumah sebenarnya. Jadi nomor 1 DPF. Ya, saat begitu ibunya pulang langsung DPF. Itu untuk menjaga produksi. Utamanya tuh DPF itu. untuk menjaga produksi. Kemudian manajemen stres. Harus manajemen stres itu cari support system yang bisa membantu untuk menangani juga teman-temannya ya. Mau teman, mau ini, mau apa namanya? Atasan yang sama lebih suami, keluarga yang lain. Nah, itu untuk melepas manajemen stresnya itu tadi ya. Jadi ibunya sendiri, kemudian si bayi untuk DPF. Dan kita itu kan nggak tahu ya kapan kita akan didera stres. Betul. Ya insya Allah nggak selama bekerja stres terus kan enggak ya. Misalnya biasanya ada yang akhir bulan deadline gitu deadline gitu ya. Nah, maka kalau kita sudah tahu irama bekerja kita, maka kita bisa begini, saya kalau lagi gak stres nabung dong ya, preventif dulu lah ya. Jadi pada waktu misalnya kebetulan ya diparingi stres, kemudian mempengaruhi ASI turun, ya santai aja, kan masih ada stok. Iya, jadi tidak menambah stres lagi. Ya. Atau soalnya berfokusnya pada volume. Iya, itu dia. Langsung sedikit tambah stres, tambah Gak turun apa-apa. lagi. Ini memang lagi turun. Kan masih ada stok. Ya, nanti kalau ini sudah selesai, insya Allah akan kembali lagi. Gitu aja. Itu juga untuk mengurangi manajemen stres juga ya termasuk. Iya, jadi irama memerahnya seperti biasa saja. Kalau saya bilang harus lebih sering ya, nanti wah tambah sering tambah gak keluar, tambah pressure ya Dok ya. Berarti kalau yang istilah yang salah satunya termasuk common ya Dok, atau biasa di telinga mama-mama menyusui soal power pumping. Nah, itu gimana Dok? Boleh, power pumping itu sebenarnya boleh ya, boleh dilakukan selama itu membantu. Kalau power pumping itu menurut ibu adalah menambah stres, jangan. Ya, kalau saya mau, karena produksi ASI itu sangat
sangat dipengaruhi oleh mindset. Oh, pikiran. Oh, motornya ASI itu ada di sini, Betul. bukan di payudara. Harus happy terus ya, Dok ya. Iya. Misal happy-nya belanja ya, belanja-belanja Iya. gitu ya, Dok ya. Jadi di sini di settingnya begitu. Menurut saya power pumping itu menambah. Oke, Berarti nggak lakukan. usah. Loh, Misal, kalau oh, dia merasa ya. menambah. Bukan menambah pikiran Oh, yang iya, penting ya. betul. Oke. Kalau itu menambah produksi, oh ternyata saya kalau power pumping bisa nih. Nah, Oke. silakan. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau wah saya tambah stres. Makin sakit ini, Iya. makin stres lagi nggak Nggak usah. Jadi Iya. tergantung personal masing-masing Betul, ya. Dok. karena itu kayak makanan juga sama. Oh, aku kalau misalnya lagi turun produksinya, saya harus makan marning misalnya gitu. Kata Marning nenek-nenek itu, iya, dulu. ternyata marning enak buat saya dan saya yakin ini asinya pasti keluar. Ya nanti akan membantu produksi yang ASI. penting mindsetnya Tapi itu kalau ya. nggak suka marning dipaksa makan marning, mbok sak kilo ya nggak. Nah. Oke, ngomongin tadi Dok soal makanan atau minuman yang mungkin entah itu mitos atau fakta ya Dok ya, yang berkembang di masyarakat. Kalau misalnya pas lagi turun-turunnya atau mungkin udah standar lah produksinya, tapi mau dinaikkan, itu kan kata mamah itu nambah jagung manis Ya. atau makan apa kayak Ya, gitu Dok. Emang oke. ada ya Dok yang sebenarnya menambah ini? Kembali lagi ke mindset lagi. Sebenarnya mindset ya Dok Iya, ya. misalnya saya di pengalaman saya kalau makan daun pepaya 2 piring sehari pasti asinya banyak. Terus saya bilang sama dokter, "Duh, gini aja, ternyata panjenengan nggak suka daun pepaya." Terus saking berjuangnya makan juga Bad mood ya, Dok, sampean ya, Dok, ya. makan sambil nangis ini disuruh makan seperti ini ya nggak akan bakalan menaikkan produksi. Oke, berarti kayak katuk, Makannya. kayak apa itu Monggo. tergantung kitanya. Iya, kalau panjenengan suka, yakin dan enjoy untuk melakukannya, lakukan. Ya, itu akan membuat kita apa ya? Apa namanya? kalau- Termotivasi ya Dok ya untuk lebih semangat. Jadi happy. Iya, tersugesti lah ya, Dok ya. Jadi happy. Jadi berarti nggak ada yang diperlukan. terkhusus kayak misal daun katuk, jagung manis, apa itu Tidak ada yang pasti khusus meningkatkan sebenarnya. produksi ASI itu enggak ya Dok ya? Tidak. Semua makanan itu punya potensi. Semua makanan tidak ada yang terbaik. Nah, Oke. mereka punya kekurangan dan kelebihan masing-masing dan saling melengkapi. Oke. Maka di buku KIA kita ada tulisannya kan di sana menu makan ibu menyusui. Macam-macam di sana. Tidak Iya, cuma iya, daun iya. katuk toh Iya. atau jagung toh. Oke, Gitu kan ya. siap Dok. Protein hewani semuanya. Oke, lanjut kalau tadi soal cara mendapatkan jumlah produksi ASI yang optimal ya Dok ya. Sekarang kalau soal penyimpanan ASI yang Iya. direkomendasikan, kemudian kan habis disimpan, gimana cara kita nge-provide-nya waktu ngasih ke anak, kayak gitu tuh misal kita ngasih tahu ke sitter atau ke kakek nenek, itu seperti apa Dok? Ya, oke. Nanti sahabat-sahabat CEH pasti punya buku KIA. Pakai buku itu untuk menyampaikan ke pengasuh, para pengasuh, ya. Di sana ada gambarnya, bagaimana kita menyimpan di kulkas di sana, berapa jam di sana juga sudah disebutkan, sama caranya memberikan pun ada. Jadi mungkin secara gampang ASI setelah diperah dimasukkan ke kalau sempat ya dia suhunya sudah sesuai suhu udara, masukkan di bawah yang chillernya, Chiller dulu. kemudian baru naik ke freezer ya. Nanti kalau mau pakai juga sama, freezer ke chiller dulu baru keluar. Oke. Ya. Yang penting tidak mengalami perubahan suhu yang drastis, Yang ya Dok ya. drastis, ya. Terus makanya kalau misalnya besok saya mau menyiapkan 300 yang tadi saya lanjutkan tadi, kalau yang di udara terbuka, udara suhu ruang itu 4 sampai 6 jam tergantung suhu saat itu. Oke, 4 sampai 6 jam. Kalau misalnya di chiller bisa sampai 48 jam 2 hari. ya. Kalau di
freezer yang satu pintu dengan kulkas itu bisa sampai 3 bulan. Oke. Kalau yang di freezer saja 3 yang sampai khusus 6 kayak bulan. daging itu ya dok ya, Bisa full sampai 6 freezer ya. bulan. Atau yang 2 pintu. Kulkas yang 2 pintu itu bisa 6 bulan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ibu pulang dari kantor, asinya taruh di chiller aja. Itu besok dipakai untuk langsung diberikan pada bayi. Sistemnya yang terbaru dulu apa yang lama dulu yang digunakan sih dok sebenarnya? Kalau lebih baik yang terbaru. Yang terbaru ya dok ya, yang lama-lama disimpan. Yang lama untuk backup aja. Tapi kalau sudah mau ED baru kalau perlu, kalau bila ya? perlu. Oke. Ya. Terus kalau misalkan di tempat kantor tuh dok, tidak ada kan, nggak setiap kantor ada kayak kulkas ya dok. Sebenarnya direkomendasikan nggak dok yang mungkin sekarang yang cukup ngetren ya dok, bawa yang ASI bag dikasih es batu itu, cool pack itu tuh nggak apa-apa kah dok, sampai berapa jam sih dok itu rekomendasinya? Ya tergantung suhu di ASI bag-nya. ASI bag-nya. Kalau sebaiknya pakai pakai termometer. Suhu di suhu berapa itu dok? Di suhu sampai 8 derajat ya. 8 derajat rekomendasinya. Yang mendekati chiller lah ya dok ya. Chiller. Oke, jadi dibikin sedingin sesuai sama chiller kalau dan bisa. jangan buka tutup. Kalau sudah masuk sudah. Jangan pengen lihat gitu, jangan. Itu akan menurunkan suhu di situ. Karena ya sebaiknya memang kalau misalnya di kantor itu belum ada kulkasnya, ya memang harus pengajuan ya, kita menyampaikan ke atasan kita untuk kadang juga tempat yang untuk laktasi itu nggak setiap kantor ada juga ya dok ya. Sebenarnya tempat laktasi itu nggak harus yang luas, khusus gitu ya, bagus gitu. Kita pakai 1 meter kali 1 meter saja sudah bisa untuk yang penting laktasi khusus untuk sebenarnya. itu ya. Ya kayak saya kalau dulu mencontohkan misalnya ada di perusahaan yang sederhana gitu, kayak untuk ganti baju itu pun boleh. Iya. Nggak harus yang gede, nggak harus gitu di ya. separatornya, nggak harus yang tembok dan sebagainya, pakai tirai juga yang nggak swag, apa-apa. gitu kayak kita meriksa pasien sudah bisa. Itu juga sudah bisa. Sebenarnya sederhana bisa. Oke. Kalau nggak ada ya paling kalau sekarang pakai penutup itu ya dok pakai ya. apron gitu ya. Iya betul. Iya. Sekarang banyak sekali ya produk-produk yang membantu ibu untuk bisa tetap menyusui dalam keadaan apapun. Dok, kalau tadi kita ngomongin soal ASI itu pemberiannya dok, kapan sih dok ASI itu tuh misal nih dok, nggak boleh diberikan tuh saat ASI-nya tuh seperti apa, mungkin dari warnanya atau baunya. Kan kadang nggak banyak orang yang membahas ini dok, lebih membahasnya itu soal pemberian ASI-nya. Nah, yang tidak boleh diberikan tuh saat seperti apa dok? Kalau kita harus ini ya, seperti penyimpanan tadi, sebaiknya kalau memang sudah ED ya sudah, kan kita tadi sudah punya waktu-waktu itu ya, sebaiknya ditaati itu yang sudah ED, karena sebenarnya ASI itu juga memang dia sangat toleransinya itu tinggi sekali. ASI itu ya, salah sedikit itu sebenarnya juga tidak apa-apa, tetapi sebaiknya kita mentaati aturan-aturan yang sudah ada di seperti di buku tadi, karena itu sudah melewati penelitian semestinya ya. Kemudian kalau kita lihat warnanya waktu dikeluarkan sama waktu mau diberikan harus sama ya, enggak yang berbeda banget gitu ya. Memang nanti kita akan lihat ASI itu kan terpisah ya. Ya, ada lemaknya di atasnya. Betul. Itu bukan karena basi ya, tapi karena memang memisah dia antara lemak dan proteinnya. Kalau dari bau, coba aja waktu kita waktu mau menyimpan kita baui, nanti waktu mau memberikan ya baunya masih seperti itu. Mungkin berarti dilihatnya dari baunya juga, warnanya itu tadi, sama dia juga ingat-ingat dikasih tanda waktu pumpingnya itu ya dok ya. Pakai tanggal itu harus. Kalau waktu kita, sorry dok, kadang kan mama-mama tuh problemnya ada mastitis atau bengkak gitu ya dok ya di payudara karena sumbatan, bisa sampai demam dan sebagainya. Itu boleh nggak dok menyusui ke adik dok kalau saat mastitis itu dok? Atau misal loh kok produksi ASI-nya agak kemerahan kayak gitu tuh nggak apa-apa nggak dok?
masih boleh diberikan. Masih boleh diberikan. Selama mamanya toleran dengan nyerinya misalnya. Tapi pada umumnya ibu-ibu yang mengalami mastitis justru penolongnya adalah DBF. Iya. Klotnya nanti akan Iya, lama-lama yang bisa berkurang sendiri ya. menghilangkan klot itu justru DBF. Ya, jadi kita selalu menyampaikan kalau ada masalah di payudara sebaiknya tidak menggunakan pompa. Ya, misalnya ada penuh ya, ada yang payudara penuh, sebaiknya memerah, bukan memompa. Memerah tuh Memerah pakai tangan. pakai tangan itu ya. Ya, karena di buku KIA kita juga pakainya memerah. Kenapa memerah? Memerah itu tidak menyakiti puting. Satu. Yang kedua, ibunya bisa memperkirakan bagaimana saya mengeras. Keras memerahnya atau toleransinya seberapa. Gitu. Jadi nanti dan itu tidak menambah cedera pada payudara yang sedang cedera. Jadi stop pompa pada saat ada masalah di payudaranya. Better kita sambil merah sambil di DBF kan. Ya, nanti mungkin perlu konsultasi ke dokter atau ke bidan atau yang bisa. Dok, satu lagi dok yang mungkin ngetren juga nih ya dok ya. Ada bahasa soal epping. Mungkin mama-mama tuh nggak ini ya dok, nggak yang apa tuh epping gitu, karena kan udah sering nih dok elektronik pumping mama epping. Nah dari kacamata DS asli dok, epping itu tuh apakah bisa dia self diagnose harus menjadi ibu epping atau seperti apa dok? Ya tadi kalau kita tadi mengetahui ya dari yang kita sampaikan tadi, yang kita obrolkan tadi, bahwa DBF itu yang paling utama. Bagus ya, paling bagus. Kenapa kok DBF itu diperlukan? Satu, jadi sebenarnya bukan yang dicita-citakan itu bukan ASI eksklusif sebenarnya, tapi menyusui eksklusif. Karena di ASI langsung sama ASI perah itu barang yang berbeda. Jadi kalau bisa langsung, kenapa sih kita pakai yang alat ya? Sterilitas pasti turun. Ya, secanggih apapun alat-alat yang kita pakai, sterilitasnya kalah sama yang langsung. Gitu. Kemudian ada beberapa hal di dalam sel-sel di dalam ASI fresh itu, ASI langsung itu yang akan berkurang pada saat dia jadi ASI perah. Ya. Kemudian pada saat DBF bayi akan menempel pada ibunya, akan merasakan kehangatan ibunya, akan dilihat sama ibunya, akan mendengarkan detak jantung ibunya, itu akan meningkatkan sekian persen lebih tinggi pertumbuhan persarafannya. Dan itu tidak akan terjadi pada saat bayi itu lewat ASI perah. Ya. Jadi kalau epping itu tadi jangan jadi cita-cita. Betul. Ya, jangan jadi cita-cita. Misalnya memang sudah harus seperti itu, ya apa boleh buat, tapi jangan menyerah. Ya sudahlah, saya pokoknya mau epping aja. Nah, gitu. Ya, jadi saran saya tetap diusahakan, tetap utamanya DBF meskipun itu ibu bekerja ya dok ya. Jadi waktu kita bekerja oke lah, karena kita ambil seberapa saat waktu kita, kebersamaan kita. Begitu sampai di rumah, singkirkan ASI perah. Betul. Luar biasa sekali dok penjelasannya dokter Lucy ini. Nanti kita coba mengakomodir nih dok. Pertanyaannya kayaknya sudah lumayan rame nih dok. Untuk pertanyaan pertama dari sahabat Jaya ya, dok saya mau bertanya dok, apakah berbeda ASI yang DBF dengan ASIP karena anak saya tuh punya atopi, riwayat atopi alergi gitu ya dok ya, tetapi jika diberikan ASIP lebih reda ruamnya daripada langsung ASI DBF, apakah itu benar dok? Ya, sebenarnya ini bisa disiasati ya, dibandingkan dengan itu tadi untuk atopinya.
dengan kemanfaatan DBF itu kita mengejarkan yang DBF-nya sebenarnya. Kalau itu pun menyebabkan atopi, nah kita kelola atopinya itu, artinya apa sih yang membuat ibu menyusui kok membuat mengakibatkan atopi pada bayinya. Nah, yang dicari itunya. Carinya itu dengan mungkin dicatat sebelum Iya, betul. DBF itu habis makan apa aja betul. gitu ya, Yang Dok, paling ya. sering adalah makanan atau konsumsi dari ibunya. Nah, dengan kita menghilangkan itu, kita dapat DBF-nya, kita bisa mengurangi atopinya. Iya. Oke. Jadi bukan dijadikan alasan tapi malah dijadikan PR tambahan ya, Iya, Dok ya. iya, Mungkin kayak sebaiknya begitu. mungkin karena ngepasin aja kemarin pas DBF tuh makan yang membuat dia atopi, Iya, delalah, langsung. nah langsung gitu Iya. ya. Sebenarnya nggak ada korelasinya ya, Dok ya. Korelasinya tidak terlalu ini ya. Jadi atopinya kenapa itu juga harus dilihat ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Dok, maaf kalau kita stres capek padahal sudah berusaha happy saat sampai rumah, tapi kok tetap ASI-nya berkurang ya, Dok? Iya. Merasanya sudah manajemen stres, tapi kok tetap ASI-nya kurang. Apakah mungkin, Dok, berkurangnya ASI itu karena memang benar-benar sebab lain gitu Iya. loh, Dok, secara medis? Iya. Oke. Yang tadi yang saya sampaikan, motor ASI ada di otak. Jadi padahal motor ASI kenapa di otak? Karena yang menyuruh mengendalikan produksi ASI dari hormon hormon kita itu ada yang di otak, di pituitari ya. Di sana maka betul manajemen stres oke. Nah, jadikan bayi ini tadi yang saya bilang produksi ASI-nya turun, ya nggak apa-apa pada saat diperah. Tapi kita punya jalan yang lain, DBF. DBF itu dan kita harus afirmasi diri kita sendiri, DBF ini menolong produksi ASI saya. Jangan hanya saat itu aja ya, Dok ya. Dipikirnya yang indah-indah ke belakang. Dan punya stok jangan dan mengejudge diri sendiri bahwa hasil perahan saya menunjukkan produksi keseluruhan ASI saya. Itu penting Karena banget, Dok. tidak banget saya bilang, pompa yang terbaik pun yang semahal apapun tidak akan bisa mengambil seluruh ASI yang ada di payudara itu. DBF jawabannya itu tadi ya, Dok ya. Oke, berarti mungkin lebih happy-nya tuh lebih yang loss kali ya, Dok Iya, ya. betul. Kayak afirmasinya, oh kemarin-kemarin kan udah sempet banyak Iya, juga, mungkin betul. habis ini banyak kok gitu ya, Dok ya. Betul. Dan Oke. ini kan sedikit karena diperah. Nanti kalau ditetek bayinya pasti banyak. Kan nggak kehitung dia Iya, langsung kita ya, lihat Dok ya. aja pipisnya. Oh, pipisnya banyak. Ya sudah, berarti cukup minumnya. Kan kita tidak perlu target kita kan tidak perlu berlebihan jumlah ASI itu. Tapi cukup saja kan kita butuhnya. Nah, jadi jangan punya itu loh kayak yang ibu Banyak itu banget banyak ASI-nya. banget lah, apa mau diminum semua kan enggak. Dengan wah 4 botol sekali Iya, paling kan iya. langsung kecil hati ini Iya, gitu ya, Dok betul. ya. Jadi Fokus saja sama butuhnya kita. cukup saja. Nah, cukup aja betul. Yang berlebihan pun juga nggak baik ya, Dok Tidak ya. baik dan tidak diperlukan Oh, sepertinya. iya. Oke, pertanyaan berikutnya, Dok, apakah kondisi ASI setelah masuk cooler bag akan tetap sama dengan ASI yang baru diperah, Dok? Sama-sama Untuk diperah tapi sudah masuk cooler bag bag, sama ya. yang baru banget nih diperah terus dikasih gitu kali ya, Dok ya, mungkin Pasti maksudnya. nggak sama dong. Hmm. Ya pasti nggak sama, tetapi masih lebih baik dibandingkan cairan yang lain. Oke. Jadi nanti kalau kalau sama kan berarti yang menyusui langsung sama nggak menyusui langsung kan nanti jadi nggak beda dong ya. Artinya begini, kita memberikan ASI yang terbaik itu yang langsung. Kalau saya biasanya orinya nih. Nah, orinya yang ditaruh baru dikeluarkan KW1. Oke, ada tingkatnya. Ya, nanti yang di chiller 2 hari KW2. Oke. Itu KW3. Tapi kalau cairan yang lain bukan KW malah. Oh, apa tuh, Ya, Dok? apa ya? Mau air madu apa untuk bayi ini ya? Ya. Malah air madu, air kurma. Karena emang untuk jauh bayi sekali saat ya ini tetapannya. memang tidak bisa menggantikan ASI. Jadi tetap lebih bagus yang baru banget Iya, fresh yang gitu langsung. ya. Yang langsung. Orang yang langsung sama yang sudah
dikeluarkan langsung, maksudnya ya ASI perah baru sama yang DBF aja masih bagus DBF. Pokoknya langsung banget. Langsung banget. Hitungan nggak ada hitungan detik udah masuk ke Langsung bayinya. Nah, berarti kan DBF ya, jawabannya ya dok ya. betul. Oke. Kemudian baru yang lain-lain Ya, gitu. tapi tetap baik untuk bayi ya. Jadi ibu-ibu yang bekerja juga jangan kecil hati. Kalau Tetap anak saya kok dapatnya ASI perah, nggak apa-apa dibandingkan dia dapat cairan yang lain ya. Oke. Masih lebih bagusnya berlipat-lipat. Ya. Oke dok. Pertanyaan berikutnya, mengapa ASI yang telah dibekukan itu tidak boleh dicarikan dengan cara direbus dok? Apakah kandungan ASI-nya akan berubah atau berkurang dok? Pada umumnya pada susu mamalia ya, kita kan mamalia ya. Oh mamalia. Oke. Walaupun ada namanya masing-masing Iya, tetap mamalia betul, ya. Dok? mamalia ya. Pada umumnya susu mamalia itu akan rusak proteinnya pada saat mendapatkan suhu di atas 70 derajat. Di atas 70 derajat. Lah direbus di atas 100 derajat ya dok Iya, ya. betul. Jadi Rusak lah itu. rusak. Jadi bukan berbahaya tapi jadi tidak berguna. Kayak minum tapi tak ada kandungannya Iya, gitu ya betul. dok ya. Jadi air putih. Iya. Air putih tapi ya benar warnanya putih. Iya, ya, air Dok, ya? putih. Oke, jadi tetap tidak boleh. Kalau sarannya Tidak yang boleh. boleh itu seperti apa dok? Habis turun dari chiller, freezer, chiller, keluar, Heeh. kemudian ditangas ya, namanya ditangas sama mangkok dikasih air mendidih. Samsung kuku kah? Enggak, Mendidih. panas ya, mendidih. Oke. Setelah mendidih, jadi Oh. dikeluarkan, Oh. nah ini gitu, terus baru ditangas. Oh, enggak boleh langsung. Ada pembatas si Iya, jadi kantong tetap asinya ini itu atau botol ya kacanya botol itu ya. asinya, ini mangkok yang dikasih air panas tadi, taruh gini. Tapi full air mendidih enggak apa-apa ya, Nggak Dok? apa-apa, ya? tapi jangan dididihkan. Oh ya, yang Air penting yang tidak sudah dididihkan. mendidih, Iya, baru iya. ditaruh. Mm-mm. Nah, kita Itu tadi pro tips caranya ya dok itu ya. ada di buku KIA juga. Nah, Oke. ini yang banyak yang bertanya nih, coba sambil baca-baca buku Iya, pas lagi. dibuka lagi, Ya, dibuka lagi. Sambil nyusin, sambil baca buku Ah, gitu ya betul. dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, umur mempengaruhi kualitas ASI nggak ya dok? Umur ibu mamanya maksudnya? kali ya dok ya. Umur ibu. Semakin tua apakah kandungan ASI semakin menurun atau enggak juga sih gitu? Enggak ya. Allah itu kalau masih mengizinkan seorang ibu untuk hamil, beliau Allah juga akan memberikan karunia bahwa ASI-nya terbaik untuk bayinya. Ya, yang tadi kalau misalnya jadi kita nggak usah berpikir tentang kualitas ASI pada usia-usia ibu. Kalau usia-usia bayi iya bukan kualitasnya tapi komposisinya yang berbeda. Kualitasnya masih tetap terbaik untuk bayi di kelasnya. tersebut. Ya, Terbaik di kelasnya. Di kelasnya. gitu ya. Iya. Kelasnya padahal cuma satu toh. Cuman memang secara kandungan gitu dok. Iya, komposisinya. Komposisinya. Jadi misalnya pada saat usia saya juga nggak tahu ya, maksudnya secara persisnya, tetapi akan berbeda. Misalnya satu ibu ini, misalnya pada saat melahirkan diambil ASI-nya, dilihat komposisinya, kemudian 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian diambil ASI lagi ibunya ini, dilihat komposisinya akan berbeda. Oh iya. Ya, jadi ada zat-zat yang hanya berada di ASI-nya ibu selama 1 bulan saja. Itu untuk mata, yang untuk mata inulin. Mata itu hanya ada di 1 bulan saja. Nah, kemudian di selanjutnya sudah tidak ada. Nah, itu artinya memang fase pertumbuhan bayi ASI ini akan menyesuaikan. Dia butuhnya apa saat ini? Yang baru mau tumbuh, yang perlu dikasih makan yang sebelah mana? Dia akan memberikan itu. Mantap ya dok ya. Makanya itu terbaik di kelasnya tadi ya dok Itu ya. tadi. Iya. Oke, lanjut dok. Pertanyaan berikutnya, dok, kalau pompa ASI pakai mesin hasilnya tuh nggak banyak, tapi kalau perah ASI manual pakai tangan itu bisa banyak ya dok. Soalnya kalau pakai mesin pompa seringnya tuh bengkak dok payudaranya. Tuh, makanya tadi kita sebutkan kalau ada masalah dengan payudara Jangan dipompa. jangan pompa. Iya, karena pompa itu tidak ada pompa standar. Karena tidak ada payudara standar. Oke. Ya, karena ada payudara yang ukurannya besar, putingnya kecil, ada yang kecil, putingnya besar,
pompa tidak ada yang pas kompatibel sesuai per dengan orang itu. ya. Iya, sehingga kalau ibu dengan pompa ASI nyaman-nyaman saja tidak ada masalah silahkan. Tapi begitu ada masalah dengan menggunakan pompa tinggalkan pompa. Ya, siap dokter. Pertanyaan berikutnya Bu Dokter, usia anak saya 10 bulan nih, tiba-tiba produksi ASI-nya menurun. Apakah diharuskan minum pelancar ASI seperti Moloko? Oke. Jadi intinya pelancar ASI itu dari Dokter Lucy, menurut Dokter Lucy gimana dok? Oke. Ya, sebenarnya bayi itu makin besar makin makan. Sehingga produksi ASI juga akan bukan produksinya dulu, kebutuhan ASINya makin turun, sehingga ibu juga akan turun produksinya karena sesuai demand. Betul. Ya. Apalagi sudah 10 bulan itu ya 10 dok bulan, ya? sudah makan, makanya tambah 9 bulan tambah banyak lagi kan, 10 bulan, maka ibu memang secara alamiah akan turun produksinya. Kenapa? Karena kebutuhannya bayi juga turun. Bayangkan kita bayi kita minumnya sudah berkurang tapi produksinya ibu ASINya kayak waktu di bawah 6 bulan. Apa nggak repot itu mamanya ya, ngocor-ngocor ke sana-sana, bayinya sudah nggak mau minum ya, karena dia sudah makan. Maka ikuti saja ritmenya. Nanti dia setelah 1 tahun tambah sedikit lagi produksinya, 18 bulan tambah sedikit lagi, nanti 2 tahun menyapih dengan gampang. Karena ya memang yang penting-pentingnya yang sebelum makan itu ya dok. Ya makanya pas banyak-banyaknya di situ. Ya, di situ memang dibutuhkannya di situ. Yang makin jumlah usia sekian. akan menurun Dan karena bahwa itu jelek tidak. Karena yang dibutuhkan di 10 bulan ya memang segitu dengan komposisi untuk bayi 10 bulan bayi ibu. Siap. Ya. Untuk melancarkan ASI sama tadi, langsung netei saja makan minum yang pokoknya baik. penting happy ya dok. Betul, karena itu pelancar ASI yang paling utama itu yang penting mindset. Mau pakai apa saja silahkan, yang oke. penting ibunya minum itu gak gatel-gatel, ibu minum itu gak sakit perut ya, silahkan yang aja. penting bikin nyaman dan happy, Betul. gitu ya dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya dok izin bertanya, jika posisi ibu baru sakit, apakah kualitas ASINya itu juga ikut menurun dok? Jika iya, bagaimana caranya biar kualitas ASINya nanti bisa bagus lagi? Soal mamanya yang pas sakit, boleh nyusuin kah dok? Gitu dan berkurang nggak dok kualitasnya? Sekarang kita sepakat dulu bahwa kita tidak tahu sebenarnya kualitas ASI. Kok kita bisa bilang jelek? Itu dasarnya apa? Kalau bagus juga dasarnya apa? Yang kita tahu ASINya ibu yang cocok untuk bayi tersebut. Bagusnya kan? Dari segi cocoknya. Iya, cocoknya. Aman, gitu ya. Jadi itu tadi karena ASI itu akan berubah-ubah sesuai dengan umurnya, sesuai dengan ibu tersebut, ya, maksudnya bayi dan ibu itu menyesuaikan. Nah, kalau saya mau bilang, oh ini ASINya ibu kualitasnya tidak baik, saya tidak punya dasar untuk itu, maka saran saya jangan pikirkan kualitas. Yang penting karena kita tidak ada parameternya. Oke. Tidak ada parameternya. Ya, yang penting semangat nyusin ya, terus betul. Meskipun sakit kalau apa-apa ibu ya sakit, dok ya. Ibu mudah-mudahan sakitnya cepat sembuh. Sakit 3 hari, 4 hari. Misalnya ada yang bilang biasanya, ASINya lagi nggak bagus. Nanti ya nggak ikut masuk angin. Kan gitu yang nggak ya. bagusnya cuma 3 hari. Nah, tapi insya Allah ASI itu tetap baik untuk bayinya. Pun ada beberapa yang menyebutkan misalnya seorang ibu sakit virus misalnya, virus gitu ya, influenza misalnya, ibunya bukan influenza, batuk pilek misalnya karena virus. Badannya ibu itu kan bikin antibodi ya. Nah, antibodinya pasti ada yang ikutlah di ASI tersebut. Sehingga bayi saya ikut kebal dong. Jadi jarang sebenarnya bayi yang ikut ketularan ibunya yang sakit. Kecuali kalau pas lagi pilek nyusuin nggak pakai masker. Nah, itu ketularan bisa ya. Atau yang sakit ibu dan bapak.
atau ibu dan orang lainnya. Nah, yang nulari sebenarnya bukan ibunya, tapi yang lain-lainnya. Oke, siap. Nggak ada yang directly gitu ya, malah memberikan banyak manfaat tadi ya dok ya. Pun kita lihat kenapa di WHO pun ibu TBC boleh menyusui, ibu hepatitis B boleh menyusui, ibu AIDS boleh menyusui dengan caution, dengan perhatian, ada syarat-syaratnya ya. Yang saat ini yang masih ditulis di WHO walaupun sudah ada perbaikan adalah ibu yang menggunakan kemoterapi yang memang harus dulu gitu, ya harus ada trik-trik khususnya. Selebihnya tidak ada alasan gitu ya dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya dok, bagaimana jika bayi berat badan yang tidak sesuai dengan target atau kurva itu perlu dibantu sufor dok, pendapatnya menurut dokter Lucy. Jika mencoba sufor pakai apa itu ya dok ya? Yang biasa pakai yang biasa atau yang hipoalergenik. Yang hipoalergenik dok. Wah ini bahasa mama semakin Oke. banyak sekali ya dok ya. Itu pasti DSA meraba-raba juga ya dok. Sampai hafal. Sampai hafal ya. Oke. Ini memang mungkin kasuistik ya, kasuistik. Kita memang harus melihat lagi bayinya umur berapa, kemudian berat badannya tidak naiknya, apakah memang kurang asupannya atau hal-hal yang lain. Ya, misal ternyata ada sakit, ya ternyata ada sakit, yang harus betul diperbaiki dulu. Ternyata minum kapan ini kurang apa enggak ya supaya ternyata kencingnya banyak lah. Kalau kencingnya banyak berarti kan minumnya cukup. Kenapa kita ngasih cairan lain-lain lagi? Pokoknya nggak boleh judgement tanpa diperiksa DSA betul, dulu ya dok ya. Ya, jadi konsultasikan dulu penyebab berat badannya, apakah memang benar-benar kekurangan asupan atau ada hal yang lain. Gitu ya. Sebaiknya karena kita harus berhati-hati. Susu formula itu boleh. Ya boleh, tapi harus ada indikasi medisnya, bukan itu, karena kita ingin. Ya, dan itu harus yang ngomong DSA ya dok, dokter spesialis anak dulu. Kenapa? Karena nanti dulu, nanti kita akan bersama-sama memonitor. Misalnya kita terpaksa menggunakan susu formula pun, apa yang harus dimonitor, apa yang harus lihat di berikutnya, kapan memakainya, seberapanya itu nanti akan kita bicarakan. Ya, ada targetnya ya dok ya. Kalau ternyata begitu di otak ternyata nggak perlu ditambahin, misalnya begitu. Pertanyaan terakhir dok, saya hamil usia 37 minggu, tapi ASI-nya belum keluar. Bagaimana tipsnya dok agar ASI cepat keluar? Nah kadang itu kan juga bikin overthinking ya dok. Bayinya udah lahir 2 hari belum keluar. Nah itu amannya juga seberapa hari sih tanpa ASI itu bisa bertahan dok? Nomor 1, jangan pikirkan ASI itu ada atau tidak, keluar atau tidak, karena kita sama-sama tidak tahu. Ya. Tetapi pada fisiologinya, pada perjalanan kehamilan itu, begitu ibu hamil 5 bulan, pabrik ASI sudah ada. Wow, 5 bulan itu 5 bulan mulai diproduksi sudah ya, ada. Pabrik ASI itu sudah ada. Kemudian nanti menjelang 6 bulan bahan baku sudah ada, tinggal nunggu konsumen. Ya, jadi tidak semua kehamilan akan memproduksi ASI awal-awal keluarnya. Jadi samain nama keluarnya loh ya, karena sebenarnya pabrik dan bahan baku sudah ada, sebenarnya. Tinggal nunggu konsumennya. Lebih enak Bu kalau bayinya keluar baru ASI-nya keluar. Kalau tahannya si bayi dok untuk bayi diberikan ASI, bayi diberikan bekal oleh ibu. Ini bayi sehat ya, bayi sehat bugar itu bisa bertahan 72 jam tanpa cairan. 3 hari tanpa cairan. Kalau kondisinya emang sehat ya dok ya. Beda lagi dengan yang lain-lain yang ada tanda-tanda pentungnya ya dok. Wah luar biasa sekali dok topik hari ini, kayaknya mencakup head to toe ya dok ya, dari awal kayaknya sampai kalau akhir. ASI kita nggak habis-habis deh, kita mau kalau 3 bisa, hari juga boleh lanjut nih sampai minggu ya, nanti timnya broadcastingnya yang pegel nanti dok. Dok, untuk closing statementnya dari dokter Lucy, topik kita hari ini dok. Ya, untuk ibu bekerja, karena topik kita bekerja ya,
ibu bekerja, kita niatkan dulu bahwa saya bekerja untuk bayi saya, kemudian bayi saya supaya dia tetap sehat, tetap sesuai optimal, maka saya harus memberikan yang terbaik sehingga walaupun saya bekerja, bayi saya akan tumbuh optimal juga. Nah, jangan memikirkan hal-hal yang negatif dulu, tapi bagaimana berusaha untuk mencapai sesuatu yang positif. Wah, Dokter Lucy ini kayaknya ada bakat motivator juga ya, Dok tadi ya? belajar. Oh, begitu. Kayak Lucy Golden Oh, Ways gitu iya. ya, Dok ya. Oke, nah ini kan udah terlalu ini ya, Dok ya, lengkap sekali. Mungkin masih ada yang aku masih mau nanya lagi Nah, konsul boleh, mandiri. boleh. Ya, Dok Ayo. ya? Polinya tuh tiap hari apa tuh, Dok? Polinya di tiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 1 siang dan malam sore jam 5 sampai jam 7 malam. Wih, pilihannya udah ada banyak Monggo, banget. Silahkan mama-mama silahkan. beserta supporting Ngobrol-ngobrol. sistemnya ya, Dok Dan ya. kalau ada khusus laktasi, kita menyediakan Oh, di ada juga, Jumat, Dok? ya, di Jumat siang jam 1 dan Sabtu pagi. Iya. Itu kita lebih rileks. Oh, lebih nyaman ya, nggak keburu-buru ya. Karena memang kita khususkan untuk laktasi. Baik. Multi talent sekali, Dok. Ah, Motivator, iya. konselor laktasi. Ini tuntutan peran. Oh, begitu ya. Oke, baiklah, luar biasa sekali topik kita hari ini ya, Dok ya. Kita mau umumkan nih, Dok, yang memenangkan voucher Voucher, 100.000 ya. di Healthy Cafe and Wah, deg-degan Catering. nih. Tatatat, siapa ya? Oke. Yang pertama @isna ini Asrifah. Selamat. Oke. Kemudian yang kedua @juli.rahmawati. Kemudian yang ketiga ada @prilitia. Kemudian yang terakhir Eva Fitriana Susanti. Selamat Oke. untuk keempat orang pemenang. Terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab. Semoga terjawab di polinya Dokter Lucy. Insya Allah. Oke, baik, Dok. Kita say bye-bye dulu. Dok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Oke.